Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini kita semua berkumpul di tempat ini mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh rekan kita Bapak Vianney. Tidak memperpanjang kata, saya mempersilakan Ibu Foni yang pada kesempatan ini mewakili kepala sekolah untuk membuka kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Guru hebat, Ibu hebat semuanya, pada kesempatan ini karena kepala sekolah berhalangan hadir, sehingga saya dimandatkan untuk menggantikan beliau membuka kegiatan aksi nyata diseminasi dengan tema budaya positif oleh Pak Vianney yang sekarang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai pimpinan di lembaga pendidikan ini, saya sangat mendukung kegiatan ini, yang mana Pak Vianney ini baru satu-satunya guru dari sekolah ini yang mengikuti program kegiatan guru penggerak. Harapan saya sebagai yang mewakili pimpinan di sini, mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lain bisa termotivasi agar pada angkatan-angkatan berikutnya kita yang lain boleh melibatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini mendukung karir kita sebagai seorang guru. Tidak memperpanjang kata, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rekan kita Pak Vianney untuk memandu kegiatan ini. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih untuk kita semua. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih karena kondisi walaupun kita sudah capek dari pagi, tetapi pada siang hari ini kita masih berkesempatan hadir di sini guna mendukung saya sebagai salah satu calon guru penggerak Kabupaten Flores Timur angkatan 10 untuk memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk kita semua. Untuk tidak memperpanjang kata, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Untuk perkenalan mungkin di sekolah kita sudah kenal, jadi kita lanjut saja. Yuk senyum selama 30 detik. Untuk membuka kegiatan kita ada senyum selama 30 detik. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk berdiri dan saling berhadapan. Yuk senyum selama 30 detik ini, dan kita bisa ulang pada saat jam pelajaran siang. Ketika kita sudah capek, kita bisa ulang ini untuk siswa kita. Jadi mungkin untuk senyum itu yang pertama mungkin
mungkin kita rasa berat, tetapi ketika kita saling berhadapan dan kita melakukannya dengan senang hati, maka senyum itu bisa jadi tertawa dan membuat kita lebih semangat. Masih saling berhadapan saja sudah senyumnya sangat lebar, apalagi sebentar diperintahkan untuk senyum. Oke, 1, 2, 3, tatap dan senyum. Oke, trik ini Bapak Ibu bisa gunakan di saat siang bolongnya. Di saat siang bolong ketika anak kita sudah lelah, kita bisa gunakan trik ini untuk menyemangati kembali rasa lelah mereka. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi kegiatan diseminasi budaya positif ini punya tujuan. Tujuan yang pertama itu menyebarkan pemahaman tentang implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Terus yang kedua, memberikan pemahaman tentang perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi yang sebentar lagi saya akan jelaskan kepada kita sekalian. Yang ketiga, memberikan contoh implementasi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi. Dan yang terakhir, mengajak dewan guru mengimplementasikan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi di kelas dan di sekolah kita. Baik, itu tujuan dan kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikut, terdahulunya kita membuat kesepakatan di forum diseminasi ini. Ini ada 2 pertanyaan pemakai, 2 jawaban pemantik. Kami berikan pemantik untuk kita. Selanjutnya ke bawah itu nanti kita yang mengusulkan sendiri untuk forum diskusi kita. Ya, misalnya aturan kita pada pertemuan kali ini apa saja. Yang pertama, menghargai siapapun, dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu bisa tambahkan, kalau ada yang bisa tambahkan, saya persilakan. Mungkin bisa ditambahkan menyampaikan sesuatu berkaitan dengan hal yang dibicarakan pada kesempatan ini. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman guru yang lain yang menambahkan. Baik, mungkin dari saya menambahkan sedikit terkait disiplin waktu. Oke, terima kasih. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yang kedua, perilaku manusia, yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, dan sebentar kita lihat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Saya yakin teman-teman guru sudah memahami ini tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang kita mau terapkan di sekolah kita itu yang pertama disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Teman-teman guru, barangkali siapa yang bisa menjelaskan arti daripada kata disiplin?
Disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nanti tercover pada profil pelajar Pancasila. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi siswa melakukan sesuatu itu dengan bebas. Jangan sampai siswa di sekolah kita melakukan sesuatu karena takut dihukum atau dengan paksaan. Oh, saya lakukan ini karena nanti kalau saya tidak buat, sebentar guru atau ibu guru jewer saya. Atau saya lakukan ini supaya sebentar nanti saya dapat hadiah. Disiplin positif itu mengajarkan kita untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi yang ada di dalam diri kita, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini yang tadi. Profil pelajar Pancasila, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuan pendidikan kita itu ada di sini, di profil pelajar Pancasila. Terus, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang pada item 1 dan 2 ini motivasinya berasal dari luar, eksternal. Dia melakukan sesuatu karena seperti tadi, untuk mendapatkan pujian. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itu datangnya dari luar, eksternal. Yang diharapkan di sini adalah motivasi perilaku manusia yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai itu apa saja? Nilai-nilai itu yang sudah kita lihat tadi di profil pelajar Pancasila. Lalu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dia berbeda dengan aturan. Dia tidak memiliki kalimat negatif. Keyakinan kelas itu hanya memiliki kalimat positif. Misalnya, mencintai kebersihan. Kalau aturan, jangan membuang sampah. Kata jangan itu menunjukkan kalimat negatif. Untuk keyakinan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita ubah dalam bentuk kalimat positifnya, kita buat keyakinan kelas, maka kalimatnya akan menjadi jagalah kebersihan. Itu salah satu contoh. Ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau guru dan siswa sudah menyepakati keyakinan kelas,
saya percaya siswa pasti tidak akan melanggar keyakinan tersebut. Karena KTM itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelompok perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai. Ini tidak ada kalimat negatif. Semua ini adalah kalimat positif. Saling hormat, bekerja, toleransi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nah, ini kita masuk yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak Ibu ini pasti tahu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh apa sih? Kita manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kebutuhan. Coba salah satu guru bisa menyebutkan kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang kita butuhkan manusia itu? Makan. Apa lagi? Minum. Don? Mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai. Bapak sekalian, khususnya bapak ini. Bapak kalau tidak paham kebutuhan dasar mama, sulit loh. Itu sangat sulit kalau mereka tidak memahami kebutuhan dasar mama. Itu nanti hal-hal negatif itu akan terjadi. Cemberut, muka bengkak. Itu karena apa? Karena bapak-bapak tidak memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar seorang ibu atau istri. Begitu juga halnya kita di kelas. Parah kalau seorang guru baru tidak memahami betul tentang kebutuhan dasar anak-anaknya. Guru harus paham dulu. Yang pertama guru harus memahami kebutuhan dasar anak, baru kita memberikan pelajaran itu enak. Anak-anak itu bisa memahami, bisa tangkap. Tetapi kalau kebutuhan dasar ini kita tidak menghiraukan, maka pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Misalnya anak pergi mencuri, bisa terjadi bolos. Itu karena kita guru tidak memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi kita sudah sebut, maka dicintai dan mencintai, banyak sekali yang Bapak Ibu sebut tadi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang paling dasar. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini contoh studi kasus studi kasus. Contoh tentang kebutuhan dasar tadi. Studi kasus, Ibu Sela guru wali kelas 6 SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas. Beberapa anak sering menjadi korban dari ulah Dev sering kali minta bekal makan siang kepada teman-temannya. Jika Anda sebagai Ibu Sela, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Dev melakukan hal tersebut? Jadi kita kontrol Dev itu lewat 5 kebutuhan dasar tadi. Seorang guru
harus bisa. Jika Anda sebagai ibu Sela, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Dev melakukan hal tersebut? Ada solusi. Alasan yang pertama, ini tentang kebutuhan dasar yang pertama. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha terpenuhi oleh Dev adalah untuk bertahan hidup. Benar ya? Benar. Ini kebutuhan dasar manusia. Orang guru bisa menakar semuanya itu. Jangan anak buat sana langsung ke sana tendang tanpa cubit. Itu karena guru tidak memahami kebutuhan dasar seorang anak atau siswa. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia ketika temannya melakukan tindakannya itu kepada gurunya, sehingga gurunya menyampaikan itu kepada orang tuanya untuk selalu memperhatikan anaknya. Maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi dia adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Baik, kita lanjut. Alasan yang berikut. Karena teman jadi takut dan mengikuti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi dia adalah kekuasaan. Alasan yang berikut. Karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, bekal yang itu saja, dan dia ingin mencoba bekal teman-teman yang beragam jenisnya, beragam masakan. Maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi dia adalah kebebasan. Anak-anak kadang mereka bosan di dalam kelas karena kita guru melakukan pembelajaran yang sama saja, tidak bervariasi. Alasan yang berikut, dia melakukan karena sekedar iseng saja dengan teman-temannya yang merasa kesal, karena menurut dia itu hal yang lucu. Kadang begitu, maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang kelima, kesenangan. Kalau guru tidak tahu kebutuhan dasar manusia, parah. Anak buat ini langsung ditempelin, ditampar, ditendang, bahkan diejek, dibully. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sangat penting untuk kita guru memahami. Yang berikut, posisi kontrol, restitusi. Restitusi di bawah itu kita hapus. Posisi kontrol, ini posisi kontrol seorang guru. Pada awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Oke, baik. Coba sekedar ilustrasi. Coba semua teman-teman guru semua bisa menggenggam tangan. Genggam yang erat ya. Genggam yang erat. Oke. Sil bisa merayu Ibu Sela sehingga Ibu Sela bisa memberikan sesuatu yang berharga di dia tangan itu. Misalnya ini di siswa, coba kita sekarang jadi siswa ya. Misalnya rayu, ketika teman memegang barang yang sangat berharga itu, ketika kita melihat ada teman yang memiliki barang berharga, kita sengaja untuk mendapatkan. Coba Ibu Sela bisa beri saya barang yang ada di dalam Ibu Sela punya tangan, mau tidak? Kalau Ibu Sela kasih, saya pasti kasih sesuatu yang lebih berharga untuk Ibu Sela. Mau tidak? Tidak mau. Ibu Sela tolong kasih saya. Itu barang saya sangat butuhkan. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama,
guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ada juga. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Ilustrasi tadi, Bapak Ibu guru, dari ilustrasi singkat tersebut saya mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Ibu Sela tidak mungkin membuka kepala tangan kalau kita sendiri saja melihat potensi yang kita miliki itu hanya dengan pikiran dan logika tanpa dengan rasa, Bapak Ibu. Ini yang jadi soal. Demikian hanya dengan posisi ketika kita berada pada lingkungan sekolah. Terkadang kita memaksa apa yang kita pikirkan untuk anak-anak ikuti. Wajib. Kalau yang tidak ikut akan dihukum. Biasa Bapak Ibu, biasa dan sering kita lakukan di sekolah. Wajib, harus sesuai dengan satunya pikiran. Kalau tidak ikut aturan yang saya buat ini, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Atau kamu akan kena sanksi hukuman. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan belajar mereka yang sesungguhnya mereka lakukan dengan leluasa. Mereka lakukan dengan bebas, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham soal ini. Tetapi pada tatarannya bukan sekedar apa yang kita katakan, tetapi lebih kepada apa yang kita rasakan. Ini bukan soal kata, ini tentang rasa. Ini lebih kepada refleksi diri tentang apa yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkadang kita memaksakan. Nah, ini sering terjadi. Anak kalau tidak ikut perintah pasti dihajar atau diberi sanksi. Benar tidak Bapak Ibu? Kita berlakukan oleh anak-anak. Ini semua karena kita tidak bisa mengontrol diri kita, posisi kontrol kita sebagai guru. Karena kita selalu berpikir dengan logika tanpa rasa, dan kita minim rasa. Kemudian Bapak Ibu, dari satu permainan tadi, permainan kepalan tangan tadi, dari satu pengantar ini, maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita samakan persepsi dalam satu konteks. 5 posisi kontrol seorang guru dalam penerapan disiplin positif di sekolah kita. Sebagai penghukum, yang pertama tadi, Bapak Ibu guru sebagai penghukum itu baik itu secara fisik maupun secara verbal. Kalau secara fisik kita pukul mereka, terus kalau misalnya dengan cara verbal kita bentak, kita marah, itu bentuk hukuman. Dalam posisi ini seakan-akan kita sebagai guru itu memaksakan siswa, menekan dan merasa percaya bahwa apa yang saya lakukan itu bisa berhasil hanya dengan cara saya, tidak bisa dengan cara orang lain, tidak bisa dengan cara siswa. Hanya dengan cara saya sesuatu itu bisa berhasil, bukan dengan cara siswa atau dengan cara orang lain, hanya dengan cara saya. Siapapun yang tidak melakukan sesuatu yang saya pikirkan dan saya katakan, maka akan mendapatkan sanksi. Siapapun yang tidak melakukan sesuatu atas kemauan saya dianggap sebagai penghalang atau pembangkang. Ini dalam konteks guru sebagai
penghukum. Guru sebagai penghukum, kalau siswa salah, siswa diberikan hukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang guru sering memarahi siswa karena mereka melakukan hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Di sini siswa akan merasa dirinya bersalah, dan malam mereka tidur itu, aduh tadi saya buat salah dengan sahabatnya ibu ini. Mereka akan selalu merasa bersalah. Kasihan. Yang berikut, posisi kontrol guru yang ketiga itu sebagai teman. Siswa akan merasa seperti teman, bercanda bersama, tetapi pada sisi lain, ketika mereka melakukan kesalahan dan ketika kita menegur, siswa akan merasa bahwa kita tidak adil. Saya pikir ibu guru ini teman saya, ternyata tidak. Pernah ya kita rasakan itu ya? Saya pikir ibu guru ini teman saya, ternyata tidak. Siswa merasa kecewa. Dia kecewa karena dia menganggap bahwa guru ini kan saya punya teman. Kenapa seperti ini? Kenapa membuat saya kecewa seperti ini? Kayaknya kita sudah tidak teman lagi. Hal seperti ini yang sering terjadi dan nyata terjadi di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Yang berikut, posisi kontrol berikut adalah sebagai pemantau. Di posisi kontrol ini, siswa akan selalu melihat setiap aturan atau sebagai rujukan, referensi. Buat satu aturan, kemudian mereka melanggar aturan itu, kemudian guru harus memberikan sanksi. Contohnya, setiap hari Senin harus pakai topi, wajib, dasi, wajib. Kalau tidak pakai dasi, itu kemudian guru menarik aturan itu untuk menjadi satu rujukan untuk menghukum anak. Itu posisi kontrol kita seorang guru sebagai pemantau. Ini yang jadi soal Bapak Ibu. Ketika anak tidak pakai seragam lengkap, itu yang menjadi rujukan kita untuk menghukum mereka. Yang terakhir, sebagai manajer. Dalam kegiatan ini, guru tentunya memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk melakukan segala sesuatu dan berupaya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Berikan dia. Dalam posisi kontrol ini, guru bukan saja mengatur perilaku untuk membimbing siswa supaya bisa mengatur dirinya sendiri, tetapi dalam konteks ini, guru berupaya untuk memisahkan siswa pada kelompoknya masing-masing dan berharap supaya dari kelompok itu memberikan kekuatan pada diri mereka. Sehingga dari kelima posisi kontrol tersebut, ini yang menjadi refleksi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Di posisi manakah Bapak Ibu sekalian? Apakah saya sebagai penghukum selama ini? Apakah saya sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah saya sebagai manajer? Ataukah saya sebagai pemantau? Mari kita refleksikan bersama-sama. Kita kadang berpikir bahwa apapun yang ada pada kita, itulah kita. Terkadang kita tidak mau tahu apa yang ada pada pikiran anak-anak kita. Maka sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari berefleksi tentang diri kita masing-masing. Dari 5 posisi kontrol, saya berada pada posisi kontrol yang mana? Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jadi posisi kontrol di sini bukan membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak pantas berada di sini, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana cara kita mempromosikan diri kita, memposisikan diri kita, memposisikan potensi yang ada pada diri kita untuk mengendalikan diri kita sehingga kita memperoleh nilai-nilai kebajikan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya
kita hidup bukan karena berapa banyak orang mengenal kita, Bapak Ibu, tetapi berapa banyak orang merasa sempurna. Mari membuat anak-anak kita merasa sempurna, bukan karena kesempurnaan kita, tetapi sesungguhnya bagaimana mereka merasa sempurna karena kita. Saya mengajak Bapak Ibu, mari berpikir dengan rasa, bukan dengan kata. Mari kita lihat anak-anak kita dengan rasa, bukan kata-kata. Jangan menjadikan mereka sebagai objek yang pantas untuk dihukum. Mari kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita, meremot diri kita sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Bapak guru adalah desainer pembelajaran. Guru adalah perancang pembelajaran. Merancang proses pembelajaran itu dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ini yang terpenting Bapak Ibu, sehingga mari kita fokuskan pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Jangan pernah berpikir untuk merubah orang lain, tetapi yang terpenting adalah merubah diri sendiri, baru kita bisa merubah orang lain. Berdamailah dengan diri kita sebelum kita berdamai dengan orang lain. Itu yang sering dikatakan orang. Kita tidak bisa berdamai dengan orang lain sebelum kita berdamai dengan diri kita sendiri. Posisi kontrol kita ada pada diri kita. Ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri anak-anak kita. Terakhir, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kalau dalam memecahkan sebuah masalah yang dilakukan oleh anak-anak kita, berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru tadi, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai manajer yang diharapkan tadi bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan satu persoalan atau satu masalah yang dilakukan oleh anak-anak. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu menstabilkan identitas. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Siswa pasti jawab. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nanti kembali lagi berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Siswa pasti akan merasa bersalah. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak-anak untuk
memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri dia, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan dia yang salah. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang mau bertanya atau berkomentar tentang materi yang saya bawakan ini. Saya persilakan. Baik, di sini saya sedikit memberikan masukan di bagian motivasi perilaku manusia. Anak di sini masuk peserta didik masih punya kesadaran rendah, karena kebanyakan apa yang dilakukan itu hanya ingin menghindari dari hukuman atau sekedar mendapat pujian. Dari pola pikir ini mestinya kita paham sebagai seorang guru. Dari pembelajaran yang tadi Pak Fian sampaikan itu, kita rekan-rekan guru di sini ini sebagai motivasi kita sebagai seorang guru untuk memperbaiki diri, terlebih dahulu memperbaiki diri, baru memperbaiki orang lain. Yaitu yang saya pelajari dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Fian. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sheila yang sudah menanggapi penjelasan tentang motivasi perilaku manusia, bahwa lebih banyak anak kita itu mereka melakukan sesuatu karena mereka takut. Mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin dipuji, atau mungkin mereka mau mendapat hadiah dari guru. Itu yang kita alami selama ini di sekolah kita. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman guru yang lain lagi yang bisa menambahkan. Saya memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Mungkin bisa diputar ke slide fungsi kontrol guru. Jadi yang pertama, apresiasi untuk Pak Fiani yang hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan budaya positif. Apresiasi, terima kasih banyak atas hal-hal baru yang kami dapat pada kesempatan ini. Di sini saya melihat 5 posisi kontrol seorang guru. Mungkin selama ini dari 1 sampai 5 itu ada pada kita guru. Penghukum juga ada, pembuat merasa bersalah juga ada, guru sebagai teman juga ada, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Dengan informasi yang kita dapat hari ini, mungkin dari 1.1 sampai 4 itu kita meminimalisir. Untuk serta-merta kita hilangkan mungkin agak susah, tapi kita meminimalisir. Dan selanjutnya kita yang lebih dikembangkan itu adalah fungsi kita guru sebagai manajer, memberikan keluasan, kebebasan kepada siswa untuk berbuat apa saja sesuai dengan bakat mereka. Tetapi kita tetap kontrol. Jangan sampai siswa memanfaatkan kebebasan itu untuk melakukan sesuatu sebebas-bebasnya tanpa kontrol dari kita guru. Mungkin hanya itu, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk masukan dari Ibu Foni tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Di akhir kata saya mengucapkan limpah terima kasih untuk kita semua karena sudah hadir
sampai dengan jam ini. Dan pada akhir kata saya tutup dengan kalimat tak ada gading yang tak retak. Jika ada kesalahan, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah pedone, jangan simpan di dalam hati. Kita kuburkan di dalam ruangan ini. Sekian dan terima kasih untuk kita semua.